Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Beno Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Media negeri tetangga Singapura, Channel News Asia menurunkan sebuah artikel yang menarik menyoroti keputusan Ketua Umum Projo Budi Ari bergabung dengan Partai Gerindra, pimpinan dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam edisi bahasa Indonesianya, Channel News Asia menulis, Projo merapat ke Prabowo memudarnya pengaruh Jokowi atau ada niat lain. Ini menarik ini ya, dari judulnya saja kita sudah menduga-duga kemana arah dari artikel ini. Apalagi ketika media asing seperti Channel News Asia ikut menyoroti langkah Projo yang merapat ke Presiden terpilih Prabowo Subianto, jelas itu bukan sekedar berita biasa, jelas itu bukan sekedar analisis biasa. Singapura, negara tetangga yang ekonominya sangat bergantung pada stabilitas di Indonesia, dipastikan selalu membaca setiap perubahan di lingkar kekuasaan Jakarta dengan sangat cermat. Karena itu analisis CNA bukan hanya pengamatan luar negeri, tapi indikasi bahwa secara regional pun mulai mencium perubahan arah angin politik Indonesia. Dalam laporannya, CNA mengutip analis Agung Baskoro dari Trias Politika Strategis. Projo yang menyatakan dukungan terhadap Prabowo menjadi bukti nyata bahwa Jokowi sudah semakin ditinggalkan para pendukungnya. Ditinggalkannya Jokowi sebenarnya nyata. Logo Projo berubah menjadi partai yang dipilih Budi Ari, bukan PSI tetapi Gerindra. Dan dia menyatakan bahwa Projo bukan lagi pro Jokowi. Agung menambahkan semakin kesini Jokowi efek itu semakin pudar. Namun ini CNI mencoba berimbang dan menampilkan pandangan berbeda. Misalnya dari Made Supriyatna. Ini mantan wartawan yang sekarang menjadi peneliti tamu di ISIAS Yusof Ishak Institute Singapura. Jokowi masih memiliki pengaruh di lapisan bawah masyarakat yang menikmati berbagai program bantuan sosial di pemerintahannya. Jokowi masih punya jaringan pendukung yang kuat. Prabowo tidak akan berani main-main dengan Jokowi. Itu kata Made Supriyatna. Pertanyaannya apakah Jokowi benar-benar mulai kehilangan pengaruh politiknya atau justru sedang mencari bentuk baru untuk mempertahankan melalui Gibran, PSI, dan jaringan politik lainnya. PSI itu pernah disebut sebagai anak ideologis Jokowi, bahkan mengusung Jokowisme. Tapi hasil pemilu legislatif 2024 berbicara lain. PSI itu hanya memperoleh 2,806% suara nasional, tidak melewati ambang batas parlemen 4%. Padahal Jokowi masih menjadi presiden dan putranya Kaisang Pangarep memimpin partai itu. Kalau di masa Jokowi masih berkuasa saja PSI gagal masuk parlemen. Bagaimana nanti pada pemilu legislatif tahun 2029 ketika Jokowi sudah tidak lagi punya kekuasaan? Jadi apa nggak makin parah, apa nggak makin terpuruk PSI? Kendati Jokowi sendiri menyatakan dia akan all out membesarkan PSI. Beberapa survei seperti IPOS Public Affair dan Parameter Politik Indonesia memang menunjukkan Jokowi efek itu membantu elektabilitas pasangan Prabowo Gibran. Namun efek itu tidak menular ke PSI. Itu menandakan pengaruh Jokowi sudah mulai spesifik ya. Efektif hanya bila masih terhubung langsung ke jabatan presiden, bukan ke partai pendukungnya. Jadi sulit buat kita untuk membayangkan Gibran itu berdiri sebagai figur politik independen tanpa bayangan Jokowi. Sama seperti halnya dengan PSI. Setiap langkah politiknya dari wali kota Solo hingga kursi calon wakil presiden itu bisa terjadi ya karena dia dalam pengaruh orbit kekuasaan bapaknya, yakni Jokowi yang masih menjadi presiden. Survei Parameter Politik Indonesia pada waktu itu ya mencatat naiknya elektabilitas Prabowo Gibran karena faktor Jokowi. Artinya Gibran bukan magnet utama, dia penumpang saja efek Jokowi. Dan justru yang terjadi Gibran itu malah membawa beban politik. Ini soal ijazahnya yang sekarang ini sedang ramai dipersoalkan gitu ya. Apalagi sekarang ini Roy Suryo sedang melakukan investigasi ke Sydney. Dan saya kira ini hasilnya itu yang nggak jauh-jauh ya, dan malah makin mempertegas bahwa Gibran itu memang tidak punya ijazah SMA. Saya kira kita bisa menduga semacam itu karena kesaksian-kesaksian sejumlah warga di Sydney, baik yang pernah berkomunikasi dengan atau berhubungan dengan Gibran maupun yang tidak, tapi mereka itu terafiliasi dengan Insert maupun dengan UTS, yang memastikan bahwa UTS itu bukan Insert maksud saya itu bukan lembaga pendidikan sekelas senior high school, itu hanya bimbel bahasa Inggris dan juga kemudian pathway, jalur untuk masuk ini yang foundationnya untuk jalur untuk masuk ke UTS itu dengan jalur yang berbeda, jadi tidak jalur langsung.
Jadi melalui semacam, kalau di kita mungkin modelnya kayak sekolah vokasi dulu, dari sekolah vokasi itu 1 tahun kemudian baru bisa masuk ke UTS-nya, ke University of Technology Sydney. Kemudian juga yang kalau Anda mencermati di media sosial itu kan keterbatasan narasi Gibran itu dalam berbicara yang kaku itu kan, waduh, itu menjadi bulan-bulanan dari para netizen soal Fufu Fafa ya. Ini yang kata Roy Suryo 99,9% itu adalah Gibran Rakabuming, sampai sekarang masih jadi bahan olok-olok netizen. Dan saya kira mungkin diam-diam itu juga di kalangan pendukung Partai Gerindra ada kemarahan yang mengendap karena Fufu Fafa itu memang jahat sekali mulutnya. Fufu Fafa itu busuk sekali ketika dia mengolok-olok Pak Prabowo pada waktu itu. Hanya saja karena Fufu Fafa, maksud saya hanya saja karena Gibran Rakabuming sekarang itu berpasangan menjadi wakil presidennya Pak Prabowo, pasti mereka menahan diri ya untuk tidak memperbincangkan soal itu. Sementara kalau netizen kan nggak ada urusannya, mereka masih terus berlanjut. Dengan semua keterbatasan itu, Gibran itu bukan faktor pendorong, melainkan faktor pengurang dari Jokowi efek. Sementara basis sosial Jokowi itu sama-sama kita ketahui lah, dia kuat di kelas bawah secara ekonomi dan pendidikan. Surveinya kan menunjukkan bahwa pendukung Jokowi itu terbesar itu ya tidak lulus SMP. Jadi ada yang tidak lulus SD, lulusan SD, kemudian pernah sekolah di SMP. Dan kemudian ini dari sisi pendidikan ya, kalau dari sisi ekonominya mereka rata-rata adalah kelas bawah yang mereka loyal karena menikmati program bansos. Pada waktu itu kan Pak Jokowi betul-betul gila-gilaan menggelontorkan program-program bansos, dan ini kemudian dikonversi menjadi elektoral gitu. Ini baik sebagai presiden maupun ketika dia mendukung pasangan Prabowo Gibran. Tapi sekarang sumber daya itu kan berpindah tangan ke Presiden Prabowo. Mau nggak mau yang punya kewenangan untuk menggelontorkan bansos ya Presiden Prabowo. Apakah Presiden Prabowo akan menggunakan pola yang sama seperti Jokowi, memanfaatkan sebesar-besarnya bansos itu yang dikonversi menjadi elektoral? Kita tunggu. Tapi sejauh ini kelihatannya Prabowo tidak mengambil langkah semacam itu, tidak mengikuti itu ya, walaupun ini sudah 1 tahun loh ya. Dan jika loyalitas rakyat kelas bawah itu ditentukan oleh siapa yang memberi manfaat, maka sangat mungkin dia masa Jokowi itu akan bergeser ke Prabowo. Tinggal sekali lagi bagaimana Prabowo memanfaatkan ini, apakah dia juga akan mengikuti Jokowi yang disebut oleh dia sebagai guru politiknya. Apakah Gibran siap ketika efek Jokowi tidak lagi menopangnya? Ini nanti pada Pilpres 2029. Efek Jokowi dulu itu magnet politik paling kuat di Republik ini ya. Tapi setiap efek itu punya masa pengaruh, ada lifetime-nya ya, ada durasinya, dan kemudian ada kedaluarsanya ya. Ketika sumber energinya berkurang, daya tariknya itu juga dipastikan memudar. Data dari Badan Pusat Statistik BPS dan Kementerian Keuangan menunjukkan menjelang pemilu 2024 anggaran perlindungan sosial itu naik hingga 496 triliun. Sama dengan biaya membangun IKN loh. Selama itu Jokowi masih presiden dengan kendali penuh atas BLT, PKH, dan bantuan pangan. Tapi kan sekali lagi sekarang ini yang memegang kekuasaan itu adalah Presiden Prabowo Subianto. Jokowi nggak bisa cawe-cawe lagi di situ. Dengan beralihnya kekuasaan administratif, basis sosial Jokowi kini berpotensi menjadi model politik baru dari Prabowo Subianto. Survei indikator politik dan Litbang Kompas mencatat kenaikan citra Prabowo di kalangan pemilih kelas CD, ini yang kelas bawah tadi itu, loyalitas sosial itu tampak ikut berpindah. Nah, CNN menulis, Projo yang menyatakan dukungan terhadap Prabowo menjadi bukti nyata bahwa Jokowi sudah semakin ditinggalkan para pendukungnya. Kalau dulu Jokowi adalah pusat orbit politik, kini orbit itu mulai berpindah ke Prabowo. Dan seperti hukum gravitasi, massa akan selalu bergerak ke arah pusat gaya yang paling kuat. Pertanyaannya gini, bisakah Jokowi mempertahankan efeknya? Dan bagaimana caranya agar dia bisa mempertahankan efeknya ketika sekarang ini setidaknya saya menginventarisir ada 3 faktor penopang utama yang sudah tidak lagi berada di tangannya Jokowi. Yang pertama jelas kekuasaan yang hilang ini ya. Karena sekarang kekuasaan berada di tangan Prabowo. Orang-orang Jokowi masih ada di kabinet, di Kapolri, masih orangnya Jokowi, TNI, Panglima TNI-nya masih orang Jokowi, yang sering disebut sebagai geng Solo.
atau bahkan oligarki ya. Oligarki ini pasti mereka kalau disuruh memilih, mereka akan merasa lebih nyaman kalau tetap bersama Jokowi atau setidaknya dinasti Jokowi. Kalau zaman Jokowi saja dia sudah nyaman, mereka bisa mengendalikan pemerintahan, mengendalikan kekuasaan, apalagi kalau Gibran nanti jadi menjadi presiden, itu betul-betul kekuasaan itu sepenuhnya akan di take over oleh oligarki, dan ya Gibran pokoknya dia duduk nyaman di kursi kepresidenan. Itu yang saya kira sekarang ini banyak sekali dikhawatirkan oleh banyak elemen, bahkan termasuk para purnawirawan. Kenapa para purnawirawan itu mendesak agar Gibran segera dilengserkan? Karena mereka nggak bisa membayangkan kalau negara yang pernah mereka perjuangkan dengan taruhan nyawa itu kemudian tiba-tiba harus diserahkan pada seseorang seperti Gibran, ketika Presiden Prabowo misalnya karena alasan-alasan konstitusional itu harus mengundurkan diri. Apakah dia karena faktor kesehatan, apakah karena faktor kematian, atau faktor-faktor lain gitu. Yang ketika dia mundur, ya secara konstitusi maka Gibran yang akan menggantikan. Tapi sekarang ini saya kira ya mereka-mereka ini realitasnya mereka itu sekarang ada di bawah kendali Presiden Prabowo. Jadi mereka dihadapkan pada pilihan sulit, tetap loyal pada Jokowi atau realistis pindah ke orbit Prabowo. Jadi apa yang dilakukan oleh Projo sekarang itu adalah itu ya, pilihan yang realistis, baik bagi Budi Ari sendiri maupun juga bagi Projo. Dari sisi Projo itu tentu saja mereka realistis, mereka akan tetap berharap dapat menikmati kue kekuasaan seperti pada era Jokowi, meskipun tentu saja sekarang ini mereka agak terlambat masuk dalam gerbong, ya tentu saja tidak akan semewah fasilitasnya dengan eranya Jokowi. Sementara bagi Budi Ari tentu saja dia ingin mencari semacam perlindungan, karena sekarang ini setiap saat Budi Ari bisa terancam karena kasus judol. Dan tanda-tanda itu semakin mengkhawatirkan ketika kemarin Pak Presiden Prabowo di pertemuan APEC, KTT APEC di Korsel itu menyinggung bagaimana negara Indonesia itu mengalami kerugian sampai lebih dari 130 triliun akibat judol itu per tahunnya ya. Sementara Budi Ari ini kan dikait-kaitkan dengan soal itu ketika dia masih menjabat sebagai Menkominfo. Jadi ya paling aman kalau dia jadi kader Gerindra. Tapi persoalannya apakah Gerindra mau menerimanya atau tidak, ini yang kita tunggu. Perlahan tapi pasti jaringan Jokowi itu akan terdispersi, ya, tercerai dan menyebar ke berbagai arah, bukan karena dibubarkan tapi karena kehilangan pusat gravitasi. Dan ketika pusat gravitasi tidak lagi memancarkan kekuasaan, para pengikutnya akan mencari matahari baru, tempat mereka mendapatkan cahaya dan kehangatan politik yang baru pula. Saya kemarin kan menggambarkan bahwa sekarang ini ada dua orbit matahari, orbit mataharinya Joko Widodo yang sudah mulai memudar cahayanya, dan orbit mataharinya Prabowo yang makin terang cahayanya. Memang dua matahari ini membuat 1 tahun pemerintahan di Indonesia itu betul-betul, terutama pemerintahannya Prabowo, tidak bisa bergerak dengan cepat melakukan langkah-langkah karena yaitu tersandra atau terhambat langkahnya oleh adanya matahari kembar yakni Jokowi. Tapi sekarang ini kelihatannya matahari itu sudah mulai fit out ya, mulai memudar. Yang kedua, faktor relawan yang mulai meninggalkan. Itu tadi ya, yang kita singgung ya, soal Projo. Ini kan relawan ini pernah menjadi semacam jiwa politik dari Jokowi. Dan Projo ini adalah relawan terbesar, sudah merapat ke Prabowo. Seperti ditulis oleh CNE, langkah Projo menjadi bukti nyata bahwa Jokowi ditinggalkan para pendukungnya. Efeknya itu seperti bola salju. Begitu relawan utama berpindah, jaringan di bawahnya juga ikut bergeser. Projo yang dulu pro Jokowi, kini justru pro Prabowo. Bagaimana dengan para relawan-relawan kecil yang dari relawan Jokowi ini, karena katanya ada ribuan, klaimnya Jokowi sampai ribuan. Apakah mereka juga akan ikut berpindah gerbong seperti yang dilakukan oleh Projo? Nah, ini menarik kalau terjadi efek bola salju. Meskipun saya yakin bahwa Pak Prabowo pasti akan sangat berhati-hati menangani soal ini. Sampai sekarang pun belum ada sama sekali pernyataan dari Pak Prabowo tentang sikapnya menghadapi pernyataan dari Budi Ari dan sikap dari Projo. Yang ketiga, ini dukungan Jokowi itu partai politik yang rapuh. Satu-satunya partai yang bisa disebut milik Jokowi saat ini hanyalah PSI. Tapi PSI kan sudah 2 kali gagal lolos ke parlemen. Bahkan saat Jokowi masih berkuasa dan Kaisang memimpinnya pada
pemilu legislatif tahun 2024 yang lalu. Apalagi kemudian nanti pada Pilpres pemilu legislatif tahun 2029. Benar Jokowi menempatkan Bahlil Lahadalia di puncak kekuasaan Golkar, di pucuk pimpinan Golkar. Dia adalah proksi Jokowi. Namun Golkar ini bukan partai yang bisa dikendalikan sepenuhnya oleh Jokowi, oleh Bahlil. Salah-salah Bahlil ini di tengah jalan nanti dia bisa dikudeta oleh para petinggi partai Golkar lainnya yang jelas-jelas jauh lebih senior dari dia. Kan mereka dulu ngalah ya karena Bahlil masih di backup sepenuhnya oleh Jokowi yang pada waktu itu masih menjadi presiden. Dan perlu diingat bahwa jargonnya dari Golkar itu adalah partai kekaryaan. Yang ini memberikan justifikasi mereka harus selalu berada di lingkaran kekuasaan. Jadi ketika kekuasaan berpindah, ya mereka juga akan ikut berpindah. Dan realitasnya sekarang kan kekuasaan itu ada di tangan Prabowo. Sejarahnya kalau kita melihat siapapun yang naik menjadi ketua umum Partai Golkar, kalau kemudian dia berbeda dengan presiden incumbent, presiden yang berkuasa, ya sewaktu-waktu dia akan dikudeta. Artinya pengaruh Jokowi di partai politik ini hanya nominal, bukan struktural. Jadi bagaimana Jokowi bisa mempertahankan efeknya ketika kekuasaan, relawan, dan partai politik sudah bukan miliknya. Dalam politik, efek itu hanya bertahan selama struktur pendukungnya kuat. Begitu sumber daya berpindah, efek itu berubah menjadi hanya kenangan indah saja. Mungkin Jokowi masih punya modal simbolik, citra sederhana dan kedekatan dengan rakyat. Tapi tanpa kekuasaan, jaringan relawan, dan kendaraan politik, efek itu tidak lagi menjadi alat tawar yang nyata. Apalagi kalau kita melihat di media sosial sekarang sebenarnya citra kesederhanaan dari Jokowi itu sudah rusak karena perilaku dari istri dan anak-anak menantunya yang senang mengenakan barang-barang branded, barang-barang mewah, nggak sesuai dengan citra yang coba dibangun oleh Jokowi yang mulai dari sepatu, celana sampai kemejanya itu hanya nilai ratusan ribu rupiah saja. Sementara istrinya atau bahkan menantunya, istri Gibran tuh kalau pakai jam dia bisa sampai ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Dalam politik yang dingin dan realistis, loyalitas itu mengikuti kekuasaan, bukan kenangan. Apalagi kalau hanya kenangan indah itu, yang hanya hidup di benaknya Jokowi. Apakah Jokowi siap hidup di dunia politik yang dulu ia kuasai, tapi kini dia tidak lagi kendalikan? Memudarnya Jokowi efek ini adalah bisa kita sebut sebagai awal babak baru politik Indonesia. Dan saya kira di mana-mana itu sunatullah kok. Tidak ada orang yang berkuasa selama-lamanya. Kita banyak belajar dari berbagai kasus di berbagai belahan dunia, bahkan termasuk di Indonesia. Ada seorang presiden yang sangat kuat seperti Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun, yang berhasil membangun swasembada beras, kemudian banyak sekali menciptakan anak-anak pintar dan sehat dengan membangun puskesmas dan juga SD Inpres. Tapi toh akhirnya karena dia berkuasa terlalu lama, dia juga jatuh juga. Apalagi Jokowi yang hanya dalam tanda petik berkuasa selama 10 tahun, tentu dia tidak bisa menyamai gitu orang seperti Soeharto. Lah kalau Soeharto saja jatuh, apalagi Jokowi. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.